Maya, seorang gadis desa polos dan sederhana, nekat merantau ke kota besar untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga kaya raya milik pengusaha terkenal, Ardian. Hidup di rumah megah itu membuat Maya sering merasa minder. Namun, takdir mempertemukannya dengan Raka, anak tunggal keluarga itu yang tampan, berpendidikan, dan berhati lembut. Awalnya Maya hanya berusaha menjaga jarak, sadar posisinya hanyalah seorang pembantu. Namun, perhatian kecil Raka menolong saat ia jatuh, menyapa ramah di pagi hari, atau sekadar tatapan mata hangat perlahan membuat Maya jatuh cinta. Tanpa mereka sadari, benih cinta tumbuh di antara dua dunia yang sangat berbeda. Hubungan itu berjalan sembunyi-sembunyi. Mereka saling bertamu di dapur tengah malam, bercakap di taman belakang, dan saling menukar senyum penuh arti. Ada manis yang membuat hati bergetar, tapi juga rasa takut ketahuan. Bagi Maya, ini adalah cinta terindah sekaligus dosa yang bisa menghancurkan hidupnya. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Nyonya Ratna, Ibu Raka, yang dikenal ambisius dan sangat menjaga kehormatan keluarga, mulai curiga melihat perubahan sikap putranya. Hingga suatu hari, Raka dipanggil ke ruang keluarga dan diberitahu bahwa ia akan dijodohkan dengan Amira, putri seorang pengusaha kaya, yang bisa menyelamatkan bisnis keluarga dari kebangkrutan. Bagi Raka, kabar itu bagaikan petir yang menyambar. Ia mencoba menolak, tapi Nyonya Ratna menekannya habis-habisan. Sementara Maya hanya bisa menangis dalam diam, menyadari posisinya yang tak punya daya. Meski Raka berjanji akan memperjuangkan cinta mereka, Maya yakin semuanya mustahil. Hari-hari menjelang pernikahan menjadi mimpi buruk. Persiapan berjalan megah, pertunangan diumumkan di media, dan Maya harus menelan sakit setiap kali melihat senyum palsu Raka di depan kamera. Hubungan mereka hancur. Maya memilih menjauh, sementara Raka terjebak dalam jerat kewajiban keluarga. Puncaknya tiba di hari pernikahan, gedung mewah dipenuhi ratusan tamu undangan, wartawan, dan keluarga besar. Maya hadir hanya sebagai pelayan. Melihat dari kejauhan dengan hati remuk. Di depan penghulu, Raka duduk bersama Amira, wajahnya murung. Saat akad akan dimulai, suaranya tercekat. Tangan gemetar, napasnya terhenti. Semua orang menunggu, tapi Raka justru berdiri, menjatuhkan mikrofonnya, dan meninggalkan pelaminan. Kehebohan pecah. Tamu-tamu berbisik, Amira terhina dan Nyonya Ratna hampir pingsan. Lalu, di tengah kerumunan, Raka berlari menuju Maya. Dengan suara bergetar dan mata penuh air mata, ia berlutut di hadapan gadis sederhana itu. Wanita inilah yang ingin kuhabiskan hidupku bersamanya. Jika kalian ingin melihatku bahagia, maka restuilah cinta ini. Kata-kata itu membelah keheningan. Maya menangis tak percaya, sementara seluruh ruangan terdiam menyaksikan keberanian seorang pria memilih cinta sejati di atas segalanya. Meski keluarga marah besar, meski nama baik hancur, cinta mereka akhirnya memenangkan hati orang-orang terdekat. Ayah Raka perlahan luluh, melihat tekad anaknya yang begitu tulus. Meski jalan mereka tak mudah, Maya dan Raka memilih melangkah bersama bukan dengan restu penuh, tapi dengan keberanian untuk memperjuangkan cinta sejati yang tak mengenal status sosial. Maya menatap kagum ke arah bangunan besar bercat putih gading yang menjulang di depannya. Rumah itu lebih pantas disebut istana dibanding sekadar rumah tinggal. Pagar besi hitam berornamen emas terbuka otomatis, memperlihatkan halaman luas dengan taman hijau, air mancur kecil, dan deretan mobil mewah yang membuat kakinya nyaris gemetar. Ya Allah, disinilah aku akan bekerja? Gumamnya pelan sambil menggenggam erat tas lusuh berisi pakaian seadanya. Seorang satpam berpakaian rapi menyapanya. Kamu Maya kan? Asisten baru? Maya mengangguk cepat. Iya, Pak. Masuk saja. Sudah. Ditunggu Bu Ratna di dalam. Nama itu langsung membuat jantung Maya berdetak lebih cepat. Nyonya Ratna perempuan yang dikenal tegas, anggun, dan sedikit menakutkan. Dari cerita tetangga di kampung, keluarga Ardian ini memang salah satu yang paling kaya di kota. Mendengar dirinya diterima bekerja di sana, banyak yang berkomentar iri sekaligus khawatir. Kuat gak kamu kerja di rumah orang kaya begitu?
Dengan langkah kecil penuh ragu, Maya masuk ke dalam rumah megah itu. Lantainya dari marmer dingin. Berkilau, lampu kristal menggantung di atas kepalanya dan dinding-dinding dipenuhi lukisan mahal. Maya sampai merasa takut kalau sandalnya meninggalkan bekas kotor di lantai bersih itu. Tak lama, muncul seorang wanita berusia sekitar 50-an. Penampilannya elegan, rambut disanggul rapi, dan setiap langkahnya memancarkan wibawa. Dialah Nyonya Ratna, kamu Maya? Suaranya datar, penuh penilaian. Ya, Bu, jawab Maya, menunduk sopan. Nanti kamu bantu di dapur, bersih-bersih, sama. Kadang jagain taman belakang. Jangan banyak tingkah. Saya nggak suka pembantu yang cerewet atau sok dekat. Paham? Maya buru-buru mengangguk. Paham, Bu. Saya akan kerja baik-baik. Nyonya Ratna hanya mengangguk tipis, lalu meninggalkan Maya bersama Mbok Mina, asisten senior yang sudah lama bekerja di sana. Mbok Minahlah yang kemudian mengantar Maya ke kamarnya yang sederhana di lantai bawah, dekat dapur. Sudah biasa, Duk. Ibu itu memang keras, tapi kalau kamu rajin, insya Allah nggak masalah, ujar Mbok Minah dengan suara lembut. Maya menghela napas lega. Meski hatinya masih ciut, setidaknya ada sosok baik hati yang bisa membuatnya lebih tenang. Sore harinya, Maya mulai belajar pekerjaannya, menyapu teras, membantu di dapur, dan membersihkan ruang tamu. Saat ia sedang mengelap meja panjang berkilau, pintu depan tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda tinggi berperawakan tegap masuk, mengenakan kemeja putih sederhana. Maya langsung menghentikan gerakannya, terpaku. Pemuda itu begitu berbeda dengan gambaran yang ia bayangkan tentang anak orang kaya. Wajahnya tampan, tapi tatapannya hangat. Senyum tipisnya terukir saat melihat Maya kikuk berdiri dengan lap di tangan. Kamu asisten baru ya? Suaranya tenang, lembut. Maya tergagap. Iya, Mas. Saya Maya. Pemuda itu mengangguk. Aku Raka. Nama itu terdengar sederhana, tapi bagi Maya, nadanya menggetarkan. Ada sesuatu dalam caranya menyebutkan namanya sendiri yang membuat dada Maya berdebar. Selamat datang di rumah ini, Maya. Lanjut Raka, senyumnya semakin ramah. Maya buru-buru menunduk, wajahnya panas. Terima kasih, Mas. Sejak saat itu, Maya sadar pekerjaannya di rumah besar ini tak hanya soal menyapu, mengepel, atau mencuci piring. Ada sesuatu yang berbahaya namun manis yang mulai mengetuk hatinya, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia rasakan. Malamnya, saat semua penghuni rumah sudah masuk ke kamar, Maya duduk di ranjang sempitnya sambil menatap langit-langit. Ia mencoba mengusir bayangan senyum Raka dari kepalanya. Jangan bodoh, Mai. Dia majikanmu. Kamu siapa? Dia siapa? Bisiknya pada diri sendiri, namun hatinya tak bisa berbohong. Senyum itu, tatapan itu begitu hangat dan tulus. Seolah dunia yang begitu lebar ini tiba-tiba menyempit, hanya menyisakan dirinya dan Raka. Maya menggenggam tangannya erat. Ia tahu kalau perasaan ini tumbuh, hidupnya bisa hancur. Tapi, bisakah ia menolak? Hari pertama di rumah itu telah memberinya jawaban. Perjalanan yang akan ia lalui tidak akan mudah. Dan mungkin, hatinya akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama Maya di rumah besar itu berjalan penuh rasa canggung. Ia masih sering salah menaruh gelas, lupa aturan kecil, atau salah memanggil anggota keluarga. Untungnya, Mbok Mina selalu sigap membantunya, menutup kekurangan Maya agar tidak dimarahi Nyonya Ratna. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Maya gugup, kehadiran Raka. Sejak pertemuan pertama itu, setiap kali berpapasan, Raka selalu menyapa ramah. Bagi Maya, sikap itu terlalu berlebihan untuk seorang anak majikan. Biasanya anak orang kaya bersikap dingin, menjaga jarak dengan pembantu. Tapi Raka berbeda. Suatu pagi, saat Maya sedang menyiram bunga di taman belakang, Raka datang dengan segelas kopi di tangan. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana olahraga, rambutnya sedikit berantakan karena baru selesai jogging. Pagi, Maya, sapanya sambil tersenyum. Maya buru-buru menundur. Pagi, Mas, kamu yang rawat bunga-bunga ini? Raka menatap. Sekeliling menghirup aroma segar mawar dan melati. Maya mengangguk pelan. Iya, Mas, baru belajar juga. Takutnya malah layu. Kalau caranya kayak gini, aku rasa nggak bakal layu. Lihat Den, segar semua. Maya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia bisa merasakan wajahnya memanas. Setiap kali Raka menatapnya, rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadanya.
Siang harinya, Maya ditugaskan membawa nampan berisi teh ke ruang kerja Tuan Ardian. Ia berjalan pelan, berusaha menjaga agar gelas tak tumpah. Namun, saat ia melangkah masuk, kakinya tersandung karpet tebal, nampan oleng dan teh hampir tumpah mengenai jas Tuan Ardian. Ya Allah, maaf Pak, seru Maya panik. Belum sempat Tuan Ardian marah, Raka yang kebetulan ada di sana segera sigap menahan gelas yang hampir jatuh. Tenang, Mai, gak apa-apa, katanya lembut, menatap Maya yang wajahnya pucat. Maya menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Mas. Maaf sekali. Tuan Ardian hanya menghela napas, tampak malas mempermasalahkan. Lain kali hati-hati, Maya mengangguk cepat, lalu bergegas keluar dengan jantung berdebar kencang. Ia tidak hanya gugup karena hampir membuat kesalahan besar, tapi juga karena tatapan Raka, tatapan penuh perhatian, yang membuat kakinya lemas. Hari berganti, dan Maya semakin sering menemukan dirinya berada di situasi tak sengaja bersama Raka, entah itu saat ia sedang menjemur pakaian, lalu Raka lewat dan menawarinya minum, atau ketika ia sedang membersihkan rak buku, lalu Raka datang dan membantu mengembalikan buku-buku berat ke tempatnya. Sampai suatu sore, hujan turun deras. Maya sedang mengangkat jemuran di halaman belakang. Angin kencang membuat salah satu kain terbang, jatuh ke tanah berlumpur. Maya berlari kecil hendak mengambilnya, namun terpeleset. Mai. Suara Raka terdengar jelas. Dalam sekejap, lengannya ditarik. Maya hampir terjatuh, tapi tubuhnya justru menabrak dada Raka. Keduanya terdiam di bawah hujan, wajah begitu dekat. Hanya ada suara air deras di sekeliling mereka. Tatapan itu, tatapan yang tak boleh terjadi. Maya buru-buru mundur, wajahnya merah padam. Maaf Mas. Raka tersenyum samar, matanya tetap menatap Maya, seakan membaca isi hatinya. Kamu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Maya lalu berlari masuk ke dapur, meninggalkan Raka berdiri dalam hujan. Namun, sepanjang malam ia tak bisa tidur. Bayangan tatapan itu terus muncul di kepalanya. Ia tahu itu bukan sekadar tatapan biasa. Ada perasaan yang berusaha keluar dari balik mata teduh itu, dan semakin ia mencoba mengusirnya, semakin kuat perasaan itu bertahan. Beberapa hari kemudian, saat sarapan keluarga berlangsung, Maya berdiri di sudut ruangan bersama asisten lain, menunggu jika ada yang perlu dilayani. Dari tempatnya, ia bisa melihat Raka duduk di meja makan, berbincang dengan ayahnya. Tak sengaja, pandangan mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat Maya terguncang. Raka menatapnya seolah hanya ada dia di ruangan itu, lalu tersenyum kecil. Maya buru-buru menundur, pura-pura sibuk mengatur gelas. Namun, hatinya bergetar hebat. Nyonya Ratna, yang duduk di sebelah Raka, menyipitkan mata, seolah menyadari sesuatu. Tatapannya menusuk ke arah Maya, membuat gadis itu keringat dingin. Astagfirullah. Jangan sampai ibu tahu, jangan sampai. Maya menggigit bibir. Ia tahu tatapan itu adalah dosa yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi, bagaimana caranya menolak perasaan yang semakin hari semakin kuat? Hari-hari pertama Maya di rumah besar itu berjalan penuh rasa canggung. Ia masih sering salah menaruh gelas, lupa aturan kecil, atau salah memanggil anggota keluarga. Untungnya, Bob Mina selalu sigap membantunya menutup kekurangan Maya agar tidak dimarahi Nyonya Ratna. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Maya gugup, kehadiran Raka. Sejak pertemuan pertama itu, setiap kali berpapasan, Raka selalu menyapa ramah. Bagi Maya, sikap itu terlalu berlebihan untuk seorang anak majikan. Biasanya anak orang kaya bersikap dingin, menjaga jarak dengan pembantu. Tapi Raka berbeda. Suatu pagi, saat Maya sedang menyiram bunga di taman belakang, Raka datang dengan segelas kopi di tangan. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana olahraga, rambutnya sedikit berantakan karena baru selesai jogging. Pagi, Maya, sapanya sambil tersenyum. Maya buru-buru menundur. Pagi, Mas, kamu yang rawat bunga-bunga ini? Raka menatap. Sekeliling menghirup aroma segar mawar dan melati. Maya mengangguk pelan. Iya, Mas, baru belajar juga. Takutnya malah layu. Kalau caranya kayak gini, aku rasa nggak bakal layu. Lihat Den, segar semua. Maya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia bisa merasakan wajahnya memanas. Setiap kali Raka menatapnya, rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Siang harinya, Maya ditugaskan membawa nampan berisi teh ke ruang kerja Tuan Ardian.
Ia berjalan pelan, berusaha menjaga agar gelas tak tumpah. Namun, saat ia melangkah masuk, kakinya tersandung karpet tebal, nampan oleng dan teh hampir tumpah mengenai jas Tuan Ardian. Ya Allah, maaf Pak, seru Maya panik. Belum sempat Tuan Ardian marah, Raka yang kebetulan ada di sana segera sigap menahan gelas yang hampir jatuh. Tenang, Mai, gak apa-apa, katanya lembut, menatap Maya yang wajahnya pucat. Maya menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Mas. Maaf sekali. Tuan Ardian hanya menghela napas, tampak malas mempermasalahkan. Lain kali hati-hati, Maya mengangguk cepat, lalu bergegas keluar dengan jantung berdebar kencang. Ia tidak hanya gugup karena hampir membuat kesalahan besar, tapi juga karena tatapan Raka, tatapan penuh perhatian yang membuat kakinya lemas. Hari berganti dan Maya semakin sering menemukan dirinya berada di situasi tak sengaja bersama Raka, entah itu saat ia sedang menjemur pakaian, lalu Raka lewat dan menawarinya minum, atau ketika ia sedang membersihkan rak buku, lalu Raka datang dan membantu mengembalikan buku-buku berat ke tempatnya. Sampai suatu sore, hujan turun deras. Maya sedang mengangkat jemuran di halaman belakang. Angin kencang membuat salah satu kain terbang, jatuh ke tanah berlumpur. Maya berlari kecil hendak mengambilnya, namun terpeleset. Mai. Suara Raka terdengar jelas. Dalam sekejap, lengannya ditarik. Maya hampir terjatuh, tapi tubuhnya justru menabrak dada Raka. Keduanya terdiam di bawah hujan, wajah begitu dekat. Hanya ada suara air deras di sekeliling mereka. Tatapan itu, tatapan yang tak boleh terjadi. Maya buru-buru mundur, wajahnya merah padam. Maaf Mas. Raka tersenyum samar, matanya tetap menatap Maya, seakan membaca isi hatinya. Kamu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Maya lalu berlari masuk ke dapur, meninggalkan Raka berdiri dalam hujan. Namun, sepanjang malam ia tak bisa tidur. Bayangan tatapan itu terus muncul di kepalanya. Ia tahu itu bukan sekadar tatapan biasa. Ada perasaan yang berusaha keluar dari balik mata teduh itu, dan semakin ia mencoba mengusirnya, semakin kuat perasaan itu bertahan. Beberapa hari kemudian, saat sarapan keluarga berlangsung, Maya berdiri di sudut ruangan bersama asisten lain, menunggu jika ada yang perlu dilayani. Dari tempatnya, ia bisa melihat Raka duduk di meja makan, berbincang dengan ayahnya. Tak sengaja pandangan mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat Maya terguncang. Raka menatapnya seolah hanya ada dia di ruangan itu, lalu tersenyum. Kecil, Maya buru-buru menunduk, pura-pura sibuk mengatur gelas. Namun, hatinya bergetar hebat. Nyonya Ratna, yang duduk di sebelah Raka menyipitkan mata, seolah menyadari sesuatu. Tatapannya menusuk ke arah Maya, membuat gadis itu keringat dingin. Hari-hari di rumah itu terasa berbeda bagi Maya. Ia mulai terbiasa dengan pekerjaan, hafal kebiasaan keluarga, bahkan bisa menebak apa yang akan diminta Nyonya Ratna sebelum beliau bicara. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia kendalikan, hatinya sendiri. Sejak kejadian di taman belakang waktu hujan, Maya tahu ada sesuatu yang tak biasa antara dirinya dan Raka. Tatapan itu selalu menghantuinya. Senyum kecil yang diberikan Raka, sapaan lembutnya, bahkan caranya memperlakukan Maya dengan hormat, semua itu bagaikan jebakan manis yang membuat Maya semakin sulit menjaga jarak. Suatu malam, ketika Maya sedang mencuci piring di dapur, Raka tiba-tiba muncul. Ia mengenakan piyama sederhana, rambut sedikit berantakan, membuatnya terlihat lebih manusiawi dibanding sosok anak majikan yang selalu Maya bayangkan. Kamu belum tidur? Tanya Raka sambil membuka kulkas. Belum, Mas. Ini baru selesai. Cuci piring. Raka mengeluarkan botol air dan meneguknya. Kerjamu berat ya, Mai? Maya tertegun sejenak sebelum menjawab. Enggak, Mas. Sudah biasa. Dari kecil juga sering bantu ibu di rumah. Raka menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kamu beda dari yang lain. Maya buru-buru menunduk. Maksudnya, Mas? Entah, kamu sederhana, tapi setiap kali aku lihat kamu, rasanya rumah ini jadi lebih hangat. Maya langsung salah tingkah. Ia hanya bisa berpura-pura sibuk dengan piring, padahal pipinya memerah hebat. Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam hatinya, membuatnya ingin sekali percaya. Tapi juga takut. Hari-hari setelah itu, kebersamaan kecil mereka semakin sering terjadi. Raka suka menyelinap ke dapur larut malam hanya untuk berbincang sebentar. Kadang mereka duduk di taman belakang, membicarakan hal-hal remeh tentang bunga yang mekar,
tentang hujan yang turun, bahkan tentang masa kecil mereka. Maya menceritakan kehidupan di kampung, betapa ia sering bermain di sawah, menolong ibunya berjualan di pasar. Raka mendengarkan dengan mata berbinar, seolah cerita sederhana itu begitu berharga. Aku iri, Mai, kata Raka suatu malam di teras belakang. Hidupku penuh aturan. Dari kecil sekolah, di luar negeri, pulang hanya saat liburan. Semua sudah diatur ibu, kadang aku merasa bukan aku yang menentukan hidupku. Maya menoleh, menatapnya dengan iba. Mas Raka kan punya segalanya, orang tua, harta, pendidikan. Apalagi yang kurang? Yang kurang kebebasan dan seseorang yang benar-benar mengerti aku, jawab Raka lirih. Tatapannya jatuh tepat ke arah Maya. Hati Maya berdegup kencang. Malam itu terasa terlalu sunyi, tatapan itu terasa terlalu dalam. Mereka sama-sama terjebak dalam keheningan yang berbahaya. Namun, rahasia tidak selamanya bisa tersembunyi. Suatu siang, Maya dipanggil Nyonya Ratna untuk mengantarkan dokumen ke kamar Raka. Jantung Maya langsung berdebar. Ia mengetuk pelan pintu kamar dan suara Raka dari dalam mempersilakannya masuk. Kamu lagi belajar? Maya melangkah masuk, melihat meja Raka penuh buku dan laptop. Iya, Mai. Ada proyek kerjaan, jawab Raka sambil tersenyum. Taruh aja di meja. Maya meletakkan dokumen itu, tapi saat hendak pergi, Raka menahannya. Tunggu sebentar, kamu capek gak kerja di sini? Maya menggeleng enggak, Mas, saya baik-baik aja. Raka bangkit, mendekatinya Mai. Aku senang kamu ada di sini, Maya terpaku. Jarak mereka terlalu dekat, hanya terpisah beberapa langkah. Maya bisa merasakan aroma sabu dari tubuh Raka, bisa melihat jelas tatapan matanya yang tulus. Namun, sebelum kata-kata lain terucap, pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. Raka, ibu mau bicara. Suara Nyonya Ratna terdengar. Maya langsung panik. Ia buru-buru mundur, hampir menjatuhkan vas bunga di dekat pintu. Dengan napas terengah, ia berlari keluar lewat pintu belakang kamar yang terhubung ke balkon kecil sebelum Nyonya Ratna masuk. Begitu pintu terbuka, Nyonya Ratna masuk dengan tatapan curiga. Kamu sendiri, kan? Tanyanya, matanya menyapu. Seisi kamar dia, Bu, jawab Raka tenang, meski jantungnya berdegup. Nyonya Ratna mendekati meja, menatap dokumen, lalu mengalihkan pandangan ke anaknya. Jaga sikapmu. Jangan macam-macam dengan orang di rumah ini. Ingat siapa dirimu. Raka hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Sementara di luar kamar, Maya bersandar di dinding, kakinya gemetar. Dadanya sesak oleh rasa takut-takut. Ketahuan, takut diusir, takut segalanya hancur. Tapi di balik semua ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Rasa hangat. Rasa yang tak bisa ia pungkiri lagi. Hubungan mereka bukan lagi sekadar majikan dan pembantu. Ada rahasia di balik tirai kamar itu, rahasia yang semakin hari semakin sulit untuk disembunyikan. Astagfirullah. Jangan sampai ibu tahu, jangan sampai. Maya menggigit bibir. Ia tahu tatapan itu adalah dosa yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi, bagaimana caranya menolak perasaan yang semakin hari semakin kuat? Pagi itu, suasana rumah keluarga Ardian terasa lebih tegang dari biasanya. Nyonya Ratna duduk di ruang keluarga dengan wajah serius, sementara Tuan Ardian membaca koran tanpa banyak bicara. Maya yang sedang membersihkan vas bunga di pojok ruangan bisa merasakan hawa berbeda, seolah ada badai yang akan segera datang. Tak lama kemudian, Raka turun dari tangga. Ia baru saja selesai mandi, rambutnya masih basah, kemeja putihnya rapi. Namun, begitu melihat wajah ibunya, ia langsung tahu ada sesuatu yang penting. Raka, duduk sebentar. Ibu mau bicara. Nada suara Nyonya Ratna tak memberi ruang untuk menolak. Raka duduk, menatap ibunya dengan sedikit curiga. Ada apa, Bu? Nyonya Ratna menatapnya lama, lalu berkata dengan mantap, minggu depan, kamu akan bertemu Amira, putri Pak Surya. Keluarga kita sudah sepakat. Kamu akan dijodohkan dengannya. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Maya yang mendengar dari sudut ruangan nyaris menjatuhkan vas bunga di tangannya. Jantungnya berdetak kencang, wajahnya memanas, tapi ia berusaha tetap tenang dan menunduk. Bu, apa maksudnya? Kenapa mendadak begini? Tanya Raka, suaranya mulai meninggi. Nyonya Ratna bersedikap, tatapannya tajam. Kamu tahu kondisi perusahaan sekarang, bisnis ayahmu sedang goyah. Pak Surya menawarkan bantuan,
Tapi dengan syarat, kamu menikahi anaknya. Ini kesempatan besar, Raka, bukan hanya untuk menyelamatkan perusahaan, tapi juga untuk masa depanmu sendiri. Jadi, aku harus menikah bukan karena cinta, tapi karena uang? Karena perusahaan? Raka berdiri, nadanya penuh amarah. Tuan Ardian yang sedari tadi diam, akhirnya ikut bicara. Raka, inilah dunia nyata. Terkadang kita harus mengorbankan sesuatu demi keluarga. Kamu anak laki-laki satu-satunya, masa depan keluarga ini ada di tanganmu. Raka mengepalkan tangan, tapi aku nggak mencintai Amira. Aku bahkan hampir nggak kenal dia. Cinta bisa tumbuh setelah menikah, potong Nyonya Ratna dingin. Kamu terlalu naif, Raka. Hidup ini gak semudah dongeng yang kamu bayangkan. Raka terdiam, dadanya naik turun menahan emosi. Ia menoleh sekilas dan tanpa sengaja pandangannya bertemu dengan Maya yang berdiri pucat di sudut ruangan. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatnya semakin marah. Malamnya, Raka mengetuk pintu kamar Maya. Gadis itu baru saja selesai melipat pakaian dan kaget melihat Raka berdiri di depan pintu dengan wajah kusut. Mas, ada apa? Kalau ibu tahu, aku nggak peduli. Potong Raka, suaranya serak. Maya terdiam, bingung harus berkata apa. Raka melangkah masuk, menutup pintu pelan. Mereka mau menjodohkan aku dengan Amira. Kamu tahu siapa dia? Anak pengusaha kaya, cantik, pintar, semua orang menganggap dia sempurna. Tapi aku nggak mencintainya, Mai. Hatiku cuma untuk kamu. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, jangan bicara begitu. Aku cuma pembantu di rumah ini. Mana mungkin ibu restu? Mana mungkin keluarga Mas terima aku? Aku nggak peduli restu atau tidak. Aku nggak peduli bisnis keluarga. Aku cuma peduli sama kamu. Suara Raka bergetar. Air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin sekali percaya kata-kata itu. Ingin sekali berlari ke dalam pelukan Raka. Tapi logikanya terus berteriak. Ini semua salah. Ini semua hanya akan menyakiti mereka berdua. Mas, tolong. Jangan buat semuanya makin sulit. Lebih baik Mas nurut sama ibu. Aku kuat kok. Aku bisa tahan. Raka menatap Maya dengan marah bercampur sedih. Kenapa kamu ngomong gitu? Kamu pikir aku bisa hidup tanpa kamu? Maya menggigit bibir, menahan isan. Kalau Mas benar-benar sayang sama aku, lepaskan aku. Jangan bikin aku jadi beban. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dadanya. Ia ingin membantah, ingin meyakinkan Maya bahwa cinta mereka bisa melawan segalanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi Maya. Persiapan pertemuan keluarga Raka dan keluarga Amira berjalan cepat. Rumah mulai ramai dengan dekorasi kecil-kecilan, undangan makan malam dicetak, dan nama Amira sering disebut-sebut. Maya hanya bisa mendengar dari jauh sambil menahan perih di dadanya. Setiap kali ia melihat Raka duduk bersama ibunya membicarakan acara itu, hatinya seperti direma. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah seorang pembantu yang tak punya hak bersuara. Di malam-malam sepi, Maya hanya bisa menangis diam-diam di kamarnya. Ia tahu perasaannya pada Raka adalah dosa besar yang tak pernah boleh tumbuh. Dan kini, cinta terlarang itu sebentar lagi akan benar-benar hilang direnggut paksa oleh dunia yang tak pernah berpihak pada orang sepertinya. Hari itu rumah keluarga Ardian dipenuhi cahaya lampu dan suara riuh. Para tamu penting berdatangan dengan mobil-mobil mewah, sebagian besar kolega bisnis dan kerabat dekat. Di ruang tengah, meja dipenuhi bunga segar, lilin kristal, dan hidangan mewah yang membuat rumah seperti istana. Maya berdiri di sudut ruangan dengan seragam pembantu rapi. Tangannya sibuk menuang minuman ke gelas tamu, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Hari ini adalah hari pengumuman resmi pertunangan Raka dengan Amira. Jantung Maya seakan berhenti ketika melihat Amira datang. Gadis itu cantik sekali dengan gaun pastel yang elegan, rambut panjangnya ditata indah, dan senyum manis yang memikat semua mata. Di sampingnya, Pak Surya, pengusaha kaya raya, berbincang hangat dengan Tuan Ardian. Semua orang tampak bahagia. Semua kecuali Maya dan Raka. Raka berdiri kaku di samping ibunya. Jas hitam melekat sempurna di tubuhnya. Wajahnya tampan, namun tatapannya kosong. Sesekali ia melirik Maya dari jauh. Pandangan mereka bertemu sebentar cukup lama untuk saling mengerti. Keduanya sedang tersiksa saudara-saudara. Suara Nyonya Ratna menggema.
Dengan bahagia, keluarga kami mengumumkan bahwa putra kami, Raka Ardian, akan bertunangan dengan Amira, putri dari Bapak Surya. Tepuk tangan meriah terdengar. Senyum, tawa, ucapan selamat. Amira menggandeng tangan Raka dengan manja, sementara kilatan kamera menyorot mereka. Maya menunduk, menahan air mata, agar tidak jatuh di depan tamu, tapi hatinya terasa seperti disayat. Ia ingin sekali berlari keluar, kabur sejauh mungkin dari kenyataan yang menyakitkan ini. Malam semakin larut. Acara berakhir, para tamu satu persatu pamit. Rumah kembali sepi, hanya tersisa keluarga inti dan para pekerja yang membereskan ruangan. Maya bergegas masuk ke kamarnya. Begitu pintu terkunci, tangisnya pekar. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, bahunya terguncang hebat. Kenapa harus aku, Tuhan? Kenapa harus jatuh cinta sama dia? Kenapa harus sesakit ini? Gumamnya di sela Isam. Hatinya sudah bulat, ia tak bisa lagi bertahan di rumah ini. Ia harus pergi sebelum cintanya benar-benar membunuhnya dari dalam. Keesokan harinya, Maya diam-diam mengemas pakaiannya ke dalam tas besar. Ia sengaja menunggu rumah sepi saat Nyonya Ratna dan Tuan Ardian sibuk di luar. Tapi nasib berkata lain. Pintu kamarnya terbuka dan di sana berdiri Raka. Maya, kamu mau kemana? Suaranya pelan, tapi syarat dengan ketegangan. Maya kaget, wajahnya pucat. Maaf, mas aku. Ia tergagap, mencoba menyembunyikan tas di belakang tubuhnya. Raka melangkah masuk, menutup pintu pelan. Tatapannya tajam, tapi penuh luka. Kamu mau ninggalin aku, iya? Maya menundun, air matanya kembali menggenang. Aku nggak kuat lagi, mas. Setiap hari lihat mas sama Nona Amira, rasanya kayak dada aku diremas. Aku cuma pembantu, mas. Aku nggak pantas ada di sini. Jangan bilang gitu, Mai. Suara Raka meninggi, matanya merah. Aku butuh kamu. Aku nggak bisa kalau kamu pergi. Maya menggaleng cepat. Mas harusnya mikirin keluarga, bukan aku. Mereka semua berharap sama mas. Perusahaan itu. Masa depan mas. Jangan hancurkan semuanya cuma gara-gara aku. Raka meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. Aku nggak peduli perusahaan, nggak peduli harta, nggak peduli restu. Yang aku peduli cuma kamu. Aku rela kehilangan semuanya, asal jangan kamu. Maya terisak, tubuhnya gemetar. Bagian dirinya ingin sekali percaya, ingin sekali lari ke pelukan pria yang dicintainya. Tapi sisi lain berteriak bahwa mereka sedang bermain api dan api itu akan membakar habis segalanya. Mas, tolong jangan bikin aku lebih sakit kalau mas sayang sama aku, biarkan aku pergi, bisiknya, nyaris tak terdengar. Raka menatapnya lama, seolah kata-kata Maya adalah hukuman paling kejam. Ia ingin menahan, ingin memaksa Maya tetap di sisinya, tapi tatapan penuh air mata itu membuatnya lumpuh. Akhirnya, Raka hanya bisa berbisik pelan, suaranya bergetar, aku nggak akan berhenti memperjuangkan kamu, Mai. Sekalipun kamu pergi, hatiku nggak akan pernah berubah. Maya menangis semakin keras. Ia tahu kata-kata itu tulus, tapi justru itulah yang membuatnya semakin hancur. Malam itu, Maya tidak jadi pergi, tapi tidurnya gelisah, penuh air mata. Sementara di kamar lain, Raka duduk termenung di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela. Keduanya sama-sama tersiksa, sama-sama mencintai, tapi juga sama-sama terjebak dalam tembok tinggi bernama status dan restu keluarga. Dan perlahan, keduanya mulai menyadari badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Hari-hari setelah pesta pertunangan itu menjadi neraka bagi Mayang. Setiap kali ia melintas di ruang tamu, selalu ada telepon atau kunjungan dari keluarga Amira. Nyonya Ratna begitu bersemangat membicarakan detail pernikahan, gaun pengantin, gedung, megah, undangan, bahkan bulan madu ke Eropa. Bagi Maya, semua itu seperti pisau yang menusuk hati berulang kali. Ia harus tetap bekerja, tetap tersenyum melayani, seolah-olah hidupnya baik-baik saja. Padahal setiap kali melihat Raka dan Amira duduk berdampingan, ia hampir tak bisa bernapas. Suatu sore, Maya sedang menyapu taman belakang ketika Nyonya Ratna tiba-tiba menghampirinya. Wajah sang Nyonya serius, tatapannya dingin menusuk. Maya, ya? Bu? Maya menunduk sopan, menyembunyikan rasa gugupnya. Aku tahu hubunganmu dengan Raka. Suara Nyonya Ratna tegas, tanpa basa-basi. Maya kaget, sapu di tangannya hampir terlepas. Saya nggak ngerti maksud ibu. Jangan pura-pura. Bodor, potongnya tajam. Aku lihat cara kalian saling menatap.
Kamu pikir aku buta? Kamu cuma pembantu, Maya. Jangan berani bermimpi yang bukan-bukan. Air mata Maya menggenang, tapi ia mencoba tegar. Maaf, Bu. Saya nggak pernah bermaksud kurang ajar. Nyonya Ratna mendekat, wajahnya penuh amarah. Kalau kamu benar-benar gak mau kurang ajar, angkat kakimu dari rumah ini sebelum pernikahan Raka. Aku nggak mau ada drama murahan gara-gara seorang gadis miskin. Ucapan itu menusuk lebih dalam dari apapun. Maya hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa cintanya pada Raka tulus, bukan ambisi. Tapi apa gunanya? Statusnya sudah jelas. Mulai besok, aku nggak mau lagi lihat kamu dekat-dekat sama Raka, ujar Nyonya Ratna sebelum pergi meninggalkan Maya yang hampir robot. Malam itu, Maya menangis sendirian di kamarnya. Ia tahu waktunya di rumah itu sudah hampir habis. Rasanya sesak mencintai seseorang tapi dipaksa mundur, seolah cintanya adalah dosa. Namun sebelum ia sempat tidur, pintu kamarnya diketuk pelan. Raka masuk dengan wajah lelah. Aku dengar mama marahin kamu? Tanyanya langsung, duduk di sisi ranjang. Maya buru-buru menghapus air mata. Mas, tolong jangan bikin keadaan tambah buruk. Ibu udah gak suka sama aku. Kalau Mas terus deket sama aku, nanti Mas yang kena masalah. Raka menatapnya dalam-dalam. Masalahku cuma satu, Mei. Kalau aku kehilangan kamu. Maya terdiam. Hatinya bergetar hebat. Tapi ia tetap mencoba keras kepala. Mas punya kewajiban sama keluarga, sama Amira. Jangan sakitin mereka cuma karena aku nggak pernah cinta Amira. Raka akhirnya meninggikan suara. Aku dijebak keadaan, Mai. Semua ini cuma permainan bisnis. Mereka nggak peduli hatiku, cuma kamu yang peduli. Maya menggigit bibir, menahan tangis. Ia tahu kata-kata itu benar. Tapi justru karena itulah ia merasa bersalah. Ia seakan menjadi alasan Raka melawan keluarganya, Mas. Maya berbisik pelan, cinta aja enggan, cukup buat bikin kita bahagia. Ucapan itu membuat Raka terdiam lama, di wajahnya jelas terlihat luka. Ia ingin melawan, ingin berteriak, tapi tak ada kata yang keluar. Akhirnya, ia hanya bisa meraih tangan Maya, menggenggamnya erat sekali, seolah tak mau dilepas. Aku nggak peduli apapun kata orang, Mei. Kalau perlu, aku bakal lawan seluruh dunia. Asal aku sama kamu. Maya menangis, air matanya jatuh deras. Ia tahu kata-kata itu tulus. Tapi ia juga tahu di luar sana ada tembok besar bernama keluarga. Status dan kewajiban yang siap menghancurkan mereka kapan saja. Keesokan harinya, rumah semakin ramai dengan persiapan pernikahan. Undangan mulai dicetak, fitting baju dilakukan, bahkan wartawan gosip sudah mencium kabar bahagia itu. Maya berjalan di antara semua hiruk-pikuk itu dengan hati remuk. Ia tahu waktunya sudah dekat waktu untuk pergi, atau waktu untuk hancur bersama. Cintanya di kejauhan, Raka berdiri di balkon lantai 2, menatap Maya yang sibuk membawa nampan. Pandangan mereka bertemu sejenak, penuh luka dan kerinduan. Dalam hati keduanya sama-sama berdoa, semoga ada keajaiban. Karena kalau tidak cinta, ini hanya akan membawa kehancuran. Sejak pagi, suasana rumah itu berbeda. Maya bisa merasakannya. Tatapan para asisten lain, bahkan sopir, terasa aneh. Ada bisikan-bisikan kecil setiap kali ia lewat. Hingga siang hari, semua terjawab. Nyonya Ratna memanggil Maya ke ruang tamu. Di sana sudah ada sebuah koper kecil, lengkap dengan pakaian Maya yang dilipat rapi. Maya, suara Nyonya Ratna dingin. Tanpa rasa iba sedikit pun, mulai hari ini, kamu gak perlu kerja lagi di rumah ini. Darah Maya seakan berhenti mengalir. Pandangannya tertuju pada koper itu, lalu kembali ke wajah Nyonya Ratna. Ibu, maksud ibu? Saya di PK? Anggap saja begitu, jawabnya singkat. Aku gak mau ada masalah. Kamu anak baik, aku akui. Tapi kamu sudah melampaui batas. Hubunganmu dengan Raka sudah terlalu jauh. Aku nggak bisa biarkan itu terus terjadi. Maya menggigit bibirnya, sampai hampir berdarah. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa cintanya tulus, bukan main-main. Tapi melihat tatapan Nyonya Ratna yang penuh kebencian, kata-kata itu mati di tenggorokannya. Aku udah carikan pengganti. Kamu akan dapat pesangon lebih dari cukup. Itu sudah cukup kan? Lanjut sang Nyonya sambil menyodorkan sebuah amplop coklat di meja. Maya menundur. Air matanya menetes membasahi lantai. Ia tak sanggup menjawab. Saat itulah, Raka masuk, nafasnya terengat, seolah ia sudah berlari. Wajahnya pucat,
ketika melihat koper Maya. "Mama." Suaranya meninggi. "Apa-apaan ini?" Nyonya Ratna berdiri, wajahnya tegas. "Ini demi kebaikanmu. Raka, aku gak mau kamu makin terseret jauh sama anak ini. Kamu punya Amira. Kamu punya masa depan. Jangan rusak semuanya cuma karena seorang pembantu." "Mama." Raka hampir berteriak. "Jangan pernah hina Maya seperti itu. Dia lebih berharga daripada semua harta kita." Ruangan itu mendadak hening. Maya menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Ia tak pernah mendengar Raka seberani itu melawan ibunya. Namun Nyonya Ratna hanya tersenyum sinis. "Kalau kamu benar-benar sayang sama dia, buktikan setelah kamu jadi kepala keluarga sendiri, bukan sekarang. Sekarang kamu milik keluarga ini. Dan keluarga ini butuh kamu untuk menyelamatkan bisnis yang sedang di ujung tanduk." Raka menatap ibunya dengan marah, lalu berpaling ke Maya. "Mai, ayo kita pergi. Sekarang juga." Maya terperanjat. "Mas, jangan gila. Aku gak mau bikin Mas hancur gara-gara aku. Aku gak peduli, Mai." Raka menggenggam tangannya erat. "Aku cuma peduli sama kamu." Nyonya Ratna mendengus keras. "Kalau kamu keluar dari rumah ini bersama dia, Raka, jangan pernah kembali. Anggap aku bukan ibumu lagi." Kalimat itu menghantam seperti palu besar. Raka terdiam, tangannya masih menggenggam Maya, tapi tubuhnya gemetar. Maya melihat wajah lelaki itu penuh dilema. Antara cinta dan darah, antara kebebasan dan ikatan. Perlahan, Maya melepaskan genggaman itu. "Mas." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Jangan lawan ibumu. Aku nggak sanggup lihat Mas harus milih aku dengan harga segitu. Mai, jangan ngomong begitu. Aku nggak bisa tanpa kamu." Raka berlutut, menatap Maya dengan mata memerah. Maya menangis, tangannya membelai wajah pria itu. "Aku juga nggak bisa tanpa Mas. Tapi kalau aku terus ada di sini, kita berdua cuma akan terluka. Lebih baik aku yang pergi." Raka menggeleng keras, tapi Maya sudah melangkah mundur. Ia meraih koper kecil itu dengan tangan gemetar. "Maaf, Mas, kalau aku pengecut. Maaf. Kalau aku nggak bisa sekuat yang Mas mau." Dengan langkah berat, Maya berjalan keluar. Raka berusaha mengejar, tapi Nyonya Ratna menahan lengannya. "Biarkan dia pergi, Raka. Kalau dia benar-benar cinta, dia akan menghilang demi kebaikanmu." Suara pintu utama tertutup terdengar begitu keras, seperti palu godam yang memecah hati Raka. Ia terjatuh di lantai, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Malam itu, Maya duduk sendirian di kamar kos kecil yang baru ia sewa. Dari jendela sempit, ia bisa melihat lampu kota berkelap-kelip. Tapi hatinya gelap, kosong, dingin. Ia memeluk koper kecilnya, menangis hingga matanya bengkak. Hanya ada satu pikiran yang terus berulang di kepalanya, apakah aku sudah melakukan yang benar? Atau aku baru saja menghancurkan cinta sejatiku sendiri? Hari itu datang juga, hari yang paling ditakuti Maya. Hari di mana Raka akan menikah dengan Amira. Sejak pagi, televisi dan media sosial ramai menyiarkan pesta megah keluarga besar itu. Gedung pernikahan mewah di pusat kota dipenuhi ratusan tamu. Penting, pengusaha, pejabat, selebriti, semua datang untuk menyaksikan penyatuan dua keluarga kaya raya. Maya hanya bisa menonton dari kejauhan di kamar kosnya yang sederhana. Tangannya gemetar saat melihat wajah Raka di layar TV gagah dalam jas pengantin putih, berdiri di samping Amira yang cantik mengenakan gaun mewah. Mereka tampak serasi, tapi Maya tahu di balik senyum tipis Raka ada luka yang dalam. "Mas." Maya berbisik sambil menyeka air mata. "Semoga Mas bahagia. Meskipun bukan sama aku." Sementara itu di gedung pernikahan, Raka berdiri dengan wajah pucat. Jantungnya berdetak tak karuan. Semua orang menatapnya, menunggu momen sakral itu. Amira duduk di sampingnya, tersenyum manis, seolah semuanya sempurna. Namun dalam hati Raka, semua berantakan. Ia hanya bisa mendengar satu nama yang terus memanggil, "Maya." Penghulu mulai membacakan akad nikah. Mikrofon disodorkan ke Raka. Saat itu, waktu seolah berhenti. "Baiklah, Raka Pratama." Suara penghulu lantang. "Apakah kamu bersedia menerima Amira Putri sebagai istrimu dengan mahar tersebut?" Semua orang menahan napas. Kamera televisi menyorot wajah Raka. Raka menunduk, tangannya gemetar di atas meja akad. Ia membuka mulut, tapi suara tercekat. Wajah ibunya yang duduk di depan panggung, penuh harap dan senyum tegang. Wajah ayah Amira yang dingin,
menatap penuh wibawa, dan wajah Mayang yang antah, mengapa tiba-tiba hadir jelas di benaknya, menangis dengan koper kecil di tangan. Air mata Raka mulai jatuh. Ia tak sanggup, tiba-tiba ia berdiri. Kursi bergeser dengan keras, membuat semua tamu terkejut. Maaf. Maafkan aku. Suaranya pecah, semua orang terdiam. Amira menatapnya tak percaya. Nyonya Ratna memucat, sementara bisik-bisik mulai terdengar. Di seluruh ruangan, Raka menoleh ke arah ratusan tamu yang terperangah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku nggak bisa. Aku nggak bisa nikah sama Amira, aku nggak bisa berpura-pura bahagia." Seketika ruangan gempar. Beberapa tamu berdiri, sebagian menutup mulut, tak percaya dengan drama yang sedang terjadi di depan mereka. Nyonya Ratna buru-buru berdiri. "Raka, apa yang kamu lakukan? Duduk. Selesaikan akadmu sekarang juga." Namun Raka menggalan, air matanya mengalir deras. Maaf, aku tahu Mama kecewa, tapi aku nggak bisa hidup dalam kebohongan. Hatiku bukan untuk Amira. Untuk siapa? Bentak ibunya. Semua mata tertuju pada Raka, dan di saat itulah, langkah Raka tiba-tiba berlari meninggalkan pelaminan. Semua orang panik, kamera televisi bahkan mengejarnya. Raka menembus kerumunan tamu, berlari ke arah pintu besar gedung. Nafasnya memburik, keringat bercucuran, tapi hatinya mantap. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menemukan Maya. Di luar gedung, Maya berdiri. Ia tak tahu kenapa dirinya bisa sampai di sana. Hatinya sendiri yang membawanya. Ia ingin melihat dari jauh. Untuk terakhir kalinya, meski itu menyakitkan. Namun yang ia lihat, justru membuatnya terpaku. Raka berlari keluar. Jas pengantinnya berantakan, wajahnya basah oleh air mata. "Maya!" Raka berteriak, suaranya nyaring, membuat semua orang yang ada di luar gedung menoleh. Maya mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. "Mas, kenapa?" Raka langsung berlutut di hadapan Maya, di depan puluhan tamu yang berhamburan keluar karena penasaran. Kamera televisi juga menyorot mereka tanpa ampun. Suara Raka bergetar, penuh air mata. Wanita inilah yang pengen aku habiskan hidupku bersamanya, bukan yang lain. Aku nggak peduli status, aku nggak peduli harta, aku cuma peduli kamu." Seisi ruangan luar gedung itu terdiam. Beberapa tamu menutup mulut, sebagian lagi menatap tak percaya. Bahkan Amira yang baru keluar, hanya bisa mematung, matanya berkaca-kaca, sementara Nyonya Ratna jatuh terduduk, hampir pingsan, karena malu. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya mengalir deras. Ia tak pernah membayangkan Raka akan seberani ini menghancurkan segalanya, hanya demi dirinya. "Mas." Suaranya bergetar. Jangan lakuin ini, semua orang lihat. Biar semua orang lihat, Mai." Raka berseru, matanya menatap Maya dengan penuh cinta. "Biar dunia tahu, aku milih kamu. Kalau mereka nggak restu, biar aku lawan dunia ini sendirian. Tapi jangan tinggalin aku lagi, tolong." Maya menangis, tubuhnya gemetar, tangannya terulur, menyentuh wajah pria yang kini berlutut di hadapannya. "Mas," bisiknya lirih, Aku juga nggak sanggup hidup tanpa Mas." Saat itu juga, Raka bangkit dan memeluk Maya erat di depan semua orang. Suara tangis, teriakan, bahkan kamera-kamera yang terus menyorot, tak lagi penting. Yang penting hanya satu, mereka akhirnya memilih cinta mereka sendiri. Hari itu, pesta pernikahan mewah berubah jadi drama paling heboh yang tak akan pernah dilupakan. Banyak orang, keluarga terpukul, reputasi hancur, tapi dua hati yang lama terkekang akhirnya merdeka, dan untuk pertama kalinya, Maya percaya cinta yang tulus memang pantas diperjuangkan, meski harus melawan seluruh dunia. Tamat.